Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Stefani Tairas dengan NIM 250111092 dari kelas D semester 1 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Dan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester dari Nertovan Rame SOR MPD. Dan saya akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia. Sebelum itu, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar atau pokok yang dimiliki manusia. HAM sendiri merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan HAM dibawa sejak manusia ada di muka bumi ini, sehingga HAM bersifat kodrati dan bukan pemberian manusia atau negara. Kemudian terkait pengertian HAM lebih lanjut lagi teman-teman, ada beberapa pengertian menurut para ahli mengenai hak asasi manusia. Yang pertama oleh Bahrudin Lopa. Di situ dia mengartikan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta, yakni hak yang sifatnya kodrati. Nah, yang kedua oleh John Locke, di situ dia memperjelas manusia sejak dilahirkan telah memiliki kebebasan dan hak-hak asasi. Hak asasi tersebut adalah kehidupan, kemerdekaan, dan harta milik. Hak ini merupakan hak yang dimiliki manusia secara alami. Oke teman-teman, jadi dalam hak asasi manusia memiliki 3 teori. Apa saja teori itu sih? Teori yang pertama yaitu teori hukum kodrati. Tokoh yang paling berjasa dalam mengemukakan dasar teori hukum kodrati yaitu John Locke dan juga J.J. Rousseau. Nah, menurut John Locke mengemukakan pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup atau kebebasan dan kepemilikan yang merupakan milik diri mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara. Jadi teman-teman, berbeda dengan John Locke, justru J.J. Rousseau menegaskan bahwa hukum kodrati tidak menciptakan hak kodrati individu, melainkan hak kedaulatan warga negara sebagai satu kesatuan. Nah, pada intinya teori hukum kodrati melihat hak asasi manusia lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrati manusia. Dan untuk teori yang kedua tentang teori positivisme atau utilitarian. Menurut Jeremy Bentham, eksistensi manusia ditentukan oleh tujuan atau utilitas mencapai kebahagiaan bagi sebagian besar orang. Dan teori yang ketiga adalah teori keadilan. Teori keadilan lahir dari kritik terhadap teori positivisme. Tokoh yang mencetuskan teori keadilan adalah Ronald Dworkin dan John Rawls. Teori Dworkin mendasari negara memiliki kewajiban untuk memperlakukan warganya secara aman. Artinya negara memerlukan atau menggunakan nilai moral, kekuasaan, dan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan hak asasi manusia. Oke teman-teman, jadi kita akan masuk dalam prinsip HAM atau prinsip hak asasi manusia. Yang dikemukakan oleh para ahli yaitu tentang prinsip universal atau universality, yang dimana orang di seluruh belahan dunia, agama manapun, warga negara apapun, bahasa apapun, etnis apapun, bahkan tanpa memandang identitas dan politik, terlepas dari status disabilitasnya, semua orang berhak untuk memiliki hak yang sama. Oke teman-teman, sekian penjelasan mengenai hak asasi manusia, dan semoga video ini bermanfaat bagi setiap teman-teman untuk mengartikan atau mengetahui mengenai hak asasi manusia. Sekian dari saya, terima kasih, shalom.